Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, mata kuliah Bahasa Indonesia Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan pemaparan materi mengenai ejaan bahasa Indonesia. Baiklah, sebelum memasuki pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, namaku Salisa Mahira dari Prodi Pendidikan Kimia dengan NIM 4301421012. Perkenalkan, nama saya Repa Fitrisia, NIM 4301421021 dari Prodi Pendidikan Kimia B. Perkenalkan, nama saya Galang Purnama Putra dari Prodi Pendidikan Kimia B dengan NIM 4301421022. Perkenalkan, nama saya Adelia Sulisiana dengan NIM 4301421024 dari Prodi Pendidikan Kimia A. Saya, Debbie Mafira Prameswari dengan NIM 4301421009 dari Program Studi Pendidikan Kimia, Rombel PK1B. Saya Puji Himatul Ulia dengan NIM 4301421025 dari Program Studi Pendidikan Kimia, Rombel PK1A. Saya, Roja Maisa Rohmah dengan NIM 4301421016 dari Prodi Pendidikan Kimia, Rombel A. Baik, ada pun subbab yang akan kami bahas pada materi kali ini, yakni yang pertama, pemakaian huruf, kedua, penulisan kata, ketiga, pemakaian tanda baca, dan yang keempat, penulisan unsur serapan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan mendengar penjelasan mengenai subbab pertama, yakni pemakaian huruf. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasannya subbab penulisan huruf ini terdiri dari huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Nah, mari kita dengar penjelasan terkait dengan subbab penulisan huruf ini ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan subbab yang pertama, yaitu pemakaian kata. Yang pertama adalah huruf abjad. Nah, huruf abjad sendiri merupakan kumpulan huruf berdasarkan urutan yang melambangkan bunyi untuk menuliskan bahasa. Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia itu terdiri atas 26 huruf, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Contoh huruf kapital yaitu menggunakan huruf besar, sedangkan contoh huruf non-kapital adalah yang menggunakan huruf kecil. Contoh nama dan pengucapan huruf abjad adalah yang pertama A diucap A, yang kedua B diucap B, yang ketiga C diucap C, yang keempat D diucap D, yang kelima E diucap E, yang keenam F diucap F, yang ketujuh G diucap G, yang kedelapan H diucap H, yang kesembilan I diucap I, yang kesepuluh J diucap J. Yang kedua adalah huruf vokal. Huruf vokal yaitu huruf-huruf yang dapat berdiri tunggal dan menghasilkan bunyi sendiri. Nah, huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Contoh pemakaian dalam kata huruf vokal A adalah pada posisi awal api, di mana huruf A terletak pada awal kata. Nah, pada posisi tengah, contohnya adalah padi, di mana huruf A terletak pada tengah kata, dan pada posisi akhir, contohnya adalah lusa, di mana A terletak pada akhir kata. Contoh yang kedua adalah huruf vokal E. Pada posisi awal, contohnya enak, ember, dan emas, di mana huruf E terletak pada awal kata, dan pada posisi tengah, contohnya petak, pendek, dan kena, di mana huruf E terletak pada tengah kata. Nah, pada posisi akhir contohnya sore dan tipe, di mana huruf E terletak pada akhir kata. Nah, contoh yang ketiga adalah huruf vokal I. Pada posisi awal contohnya adalah itu, di mana huruf I terletak pada awal kata, dan pada posisi tengah yaitu simpanan, di mana huruf I terletak pada tengah kata. Pada posisi akhir yaitu murni, di mana huruf I terletak pada akhir kata. Contoh yang keempat adalah huruf vokal O, di mana contoh posisi awalnya oleh. Nah, huruf O terletak pada awal kata, dan pada posisi tengahnya yaitu adalah kota, di mana huruf O terletak pada
tengah kata, dan pada posisi akhir contohnya adalah radio, di mana huruf O terletak pada akhir kata. Dan contoh yang kelima adalah huruf vokal U, di mana posisi awalnya contohnya adalah ulang, di mana huruf U terletak pada awal kata. Nah, pada posisi tengah contohnya adalah bumi, di mana huruf U terletak pada tengah kata. Dan pada posisi akhir yaitu ibu, di mana huruf U terletak pada akhir kata. Nah, berikutnya adalah huruf konsonan. Huruf konsonan yaitu semua huruf kecuali huruf vokal atau biasa disebut dengan huruf mati. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia yaitu terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Contoh pemakaian dalam kata huruf B pada posisi awal adalah bahasa, di mana huruf B terletak pada awal kata. Nah, contoh pada posisi tengah yaitu sebut, di mana huruf B terletak pada tengah kata. Dan pada posisi akhir contohnya adalah adab, di mana huruf B terletak pada akhir kata. Contoh yang kedua adalah huruf D, di mana posisi awalnya adalah 2, di mana huruf D terletak pada awal kata, dan pada posisi tengah contohnya adalah ada, di mana huruf D terletak pada akhir kata, dan pada posisi akhir yaitu adalah abad, di mana huruf D terletak pada akhir kata. Contoh yang ketiga adalah huruf G. Pada posisi awal contohnya adalah guna, di mana huruf G terletak pada awal kata. Pada posisi tengah contohnya adalah 3, di mana huruf G terletak pada tengah kata. Dan pada posisi akhir yaitu gudeg, di mana huruf G terletak pada akhir kata. Contoh yang keempat adalah huruf J. Pada posisi awal contohnya adalah jalan, di mana huruf J terletak pada awal kata, dan pada posisi tengah itu manja, di mana huruf J terletak pada tengah kata, dan pada posisi akhir contohnya adalah migraj, di mana huruf J terletak pada akhir kata. Contoh yang kelima adalah huruf L, di mana posisi awal contohnya adalah lekas, di mana huruf L terletak pada awal kata. Pada posisi tengah contohnya adalah alas, di mana huruf L terletak pada tengah kata, dan pada posisi akhir contohnya adalah akal, di mana huruf L terletak pada tengah kata. Dan pada posisi akhir adalah contohnya akal, di mana huruf L terletak pada akhir kata. Contoh yang keenam adalah huruf N, di mana posisi awal contohnya nama. Nah, huruf N terletak pada awal kata. Dan pada posisi tengah yaitu tanah, di mana huruf N terletak pada tengah kata. Dan pada posisi akhir contohnya adalah daun, di mana huruf N terletak pada akhir kata. Nah, khusus untuk huruf Q dan E, yaitu digunakan dalam keperluan ilmu. Yang berikutnya adalah huruf diftong. Nah, huruf diftong yaitu penggabungan dari 2 huruf vokal. Huruf diftong dalam bahasa Indonesia biasanya hanya ada ketika huruf vokal bertemu dengan huruf vokal lainnya. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu AI, AU, EI, dan OI. Contoh pemakaian dalam kata huruf diftong AI pada posisi awal adalah aileron, di mana huruf AI terletak pada awal kata. Pada posisi tengah yaitu balairung, di mana huruf AI terletak pada tengah kata. Dan pada posisi akhir yaitu pandai, di mana huruf AI terletak pada akhir kata. Yang kedua adalah huruf diftong AU. Pada posisi awal contohnya adalah autodidak, di mana huruf AU terletak pada awal kata. Pada posisi tengah contohnya adalah taufik, di mana huruf AU terletak pada tengah kata. Dan pada posisi akhir contohnya adalah harimau, di mana huruf AU terletak pada akhir kata. Yang ketiga adalah contoh huruf diftong EI. Pada posisi awal contohnya aigendom, di mana huruf EI-nya terletak pada awal kata. Dan pada posisi tengah yaitu geyser, di mana huruf EI terletak pada tengah kata. Dan pada posisi akhir contohnya adalah survei, di mana EI terletak pada tengah kata. Maksudnya pada akhir kata. Contoh huruf diftong yang keempat adalah pada posisi awal tidak ada, dan pada posisi tengah yaitu boykot, di mana huruf OI terletak pada tengah kata, dan pada posisi akhir yaitu amboy, di mana huruf OI terletak pada akhir kata. Nah,
Yang selanjutnya adalah gabungan huruf konsonan, yaitu maksudnya adalah huruf konsonan yang terdiri dari dua konsonan yang bergabung dan melambangkan satu bunyi konsonan. Gabungan huruf konsonan yaitu KH, NG, NY, dan SY, masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Nah, contoh pemakaian dalam katanya adalah yang pertama, contoh huruf konsonan KH. Pada posisi awal contohnya adalah khusus, di mana huruf KH-nya terletak pada awal kata. Yang kedua adalah contoh pada posisi tengah, yaitu akhir, di mana huruf KH-nya terletak pada tengah kata. Contoh pada posisi akhir, yaitu torik, di mana KH-nya terletak pada akhir kata. Contoh yang kedua adalah huruf konsonan NG. Pada posisi awal contohnya adalah ngarai, di mana huruf NG-nya terletak pada awal kata. Nah, contoh posisi tengahnya yaitu bangun, di mana huruf NG-nya terletak pada tengah kata. Dan pada posisi akhir yaitu senang, di mana huruf NG-nya terletak pada akhir kata. Nah, contoh yang ketiga adalah huruf konsonan NY. Pada posisi awal contohnya adalah nyata, di mana huruf NY-nya adalah terletak pada awal kata. Dan pada posisi maksudnya di sini adalah pada posisi tengah, akhirnya artinya yaitu banyak, di mana huruf NY-nya terletak pada tengah kata. Dan pada posisi akhir adalah tidak ada. Contoh yang keempat adalah huruf konsonan SY. Pada posisi awal contohnya adalah syarat, di mana SY terletak pada awal kata. Dan pada posisi tengah yaitu musyawarah, di mana huruf SY-nya terletak pada tengah kata. Dan contoh pada posisi akhir adalah arasi, di mana huruf SY-nya terletak pada akhir kata. Nah, yang selanjutnya adalah huruf kapital. Nah, huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus, biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat, huruf pertama nama diri, dan sebagainya. Nah, yang pertama adalah huruf kapital dapat dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Dan dia membaca buku. Nah, pada awal kata harus menggunakan huruf kapital. Yang kedua adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Misalnya, Amir Hamzah dan Jenderal Kancil. Nah, Amir, huruf H dan H harus menggunakan huruf kapital karena itu termasuk unsur nama orang. Nah, untuk contoh yang kedua adalah Jenderal Kancil. Nah, huruf J-nya harus menggunakan huruf kapital karena termasuk julukan. Contoh yang ketiga adalah huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Nah, misalnya adik bertanya, kapan kita pulang? Nah, setelah huruf tanda petik, huruf K harus menggunakan huruf kapital karena yaitu setelah awal kalimat dalam kata petik. Nah, yang keempat adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya yaitu Islam Al-Quran. Nah, huruf I dan A harus menggunakan huruf kapital, dan Kristen Alkitab, huruf K dan A harus menggunakan huruf kapital. Nah, yang kelima adalah A. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Misalnya, Sultan Hasanuddin dan Agung Permana Sarjana Hukum. Nah, untuk huruf S, H harus menggunakan huruf kapital karena huruf pertama unsur nama orang. Nah, untuk Agung Permana Sarjana Hukum. Nah, tentunya huruf Agung, huruf A, P, S, H, dan H-nya harus menggunakan huruf kapital karena itu unsur nama orang dan gelar kehormatannya. Nah, untuk yang kedua, yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sapaan. Misalnya, selamat datang yang mulia. Nah, huruf S karena di awal kalimat pasti menggunakan huruf kapital, dan yang mulia yaitu yang dikatakan sebagai kata sapaan, maka huruf I dan M menggunakan
kata huruf kapital, yaitu terima kasih Kiai. Nah, huruf T dan K harus menggunakan huruf kapital. Contoh yang keenam adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Misalnya, Wakil Presiden Adam Malik dan Gubernur Papua Barat. Nah, untuk huruf W, P, A, dan M harus menggunakan huruf kapital karena karena huruf pertama kalimat, huruf nama pangkat, serta huruf nama orang. Untuk Gubernur Papua Barat juga adalah nama instansi dan nama tempat. Harus menggunakan huruf kapital. Yang ketujuh adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya, bangsa Indonesia. Nah, huruf I-nya harus menggunakan huruf kapital karena yaitu nama bangsa. Suku Dani. Nah, Daninya harus menggunakan huruf kapital karena itu adalah kata suku bangsa. Yang kedelapan adalah A, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya, tahun Hijriyah dan hari Jumat. Nah, huruf H harus menggunakan kapital karena adalah hari besar. Nah, untuk hari Jumat, yaitu huruf J-nya harus menggunakan huruf besar karena merupakan hari. Kedua adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Contohnya adalah Konferensi Asia Afrika dan Perang Dunia II. Nah, KAA harus menggunakan huruf kapital karena peristiwa sejarah dan Perang Dunia II juga harus menggunakan huruf kapital karena peristiwa sejarah. Nah, yang kesembilan adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya, Jakarta dan Gunung Semeru harus menggunakan huruf kapital karena nama geografi. Dan yang ke-10 adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata dalam negara, lambang, badan, dan organisasi atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan ya, dan untuk. Baiklah teman-teman, selanjutnya yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar pangkat. Contohnya di sini ada S.H, yaitu singkatan dari nama gelar sarjana hukum. Nah, dari tulisannya ini, singkatannya ini menggunakan huruf kapital, yaitu huruf S menggunakan huruf kapital singkatan dari sarjana, kemudian huruf H menggunakan huruf kapital yaitu singkatan dari hukum. Selanjutnya ada contoh nama pangkat. Singkatan nama pangkat di sini yaitu contohnya K.H. yaitu singkatan dari Kiai Haji. Nah, di sini singkatan dari Kiai yaitu huruf K menggunakan huruf kapital dan huruf H yaitu singkatan dari Haji menggunakan huruf kapital. Next slide yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan. Nah, misalnya di sini ada contoh yaitu yang pertama, kapan Bapak berangkat? Tanya Hasan. Nah, huruf kapital digunakan pada kata Bapak yaitu terutama pada huruf B menggunakan kata kapital. Kemudian untuk nama Hasan pada huruf H yaitu menggunakan huruf kapital. Contoh kedua yaitu surat saudara telah kami terima dengan baik. Nah, untuk kata saudara pada huruf S menggunakan huruf kapital. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu contohnya, Bu, saya sudah melaporkan hal ini kepada Bapak. Nah, pada kata Bu, huruf B menggunakan huruf kapital dan pada kata Bapak, huruf B menggunakan huruf kapital. Baiklah, selanjutnya yaitu huruf miring. Yang pertama, huruf miring penulisan judul buku. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya di sini yaitu saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz, di mana pada kata salah asuhan
yaitu menggunakan kata yang bercetak miring. Yang kedua yaitu Pusat Bahasa 2011 Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Indonesia edisi keempat Jakarta Gramedia Pustaka Utama. Ini merupakan penulisan daftar pustaka di mana pada kalimat Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Indonesia bercetak miring. Selanjutnya yang kedua yaitu huruf miring ungkapan bahasa. Huruf miring digunakan untuk penulisan kata atau ungkapan bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya di sini ada upacara pausijuk atau tepung tawar menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Di mana pada kata pausijuk menggunakan bahasa daerah sehingga ditulis dengan bercetak miring. Next, selanjutnya yaitu huruf tebal. Yang pertama, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya di sini, huruf DH, seperti pada kata Ramadan, tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Pada kata Ramadan, DH ditulis dengan huruf miring, kemudian dicetak dengan huruf tebal. Selanjutnya yang kedua yaitu huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Misalnya di sini yang sering kita pakai pada penulisan makalah, yaitu 1.1 latar belakang masalah, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan, 1.4 manfaat, atau pada penulisan kata pengantar. Pastinya kita menggunakan huruf tebal. Selanjutnya, terkait dengan subbab penulisan kata ini, terdiri dari kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, penggalan kata depan, partikel, singkatan akronim, angka dan akronim, kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya, serta kata sandang si dan sa. Nah, baiklah, mari kita mendengar kembali penjelasan terkait dengan subbab ini ya teman-teman. Yang pertama dalam penulisan kata yaitu kata dasar. Kata dasar adalah kata dasar yang belum diberi imbuhan. Contohnya di sini misalnya ada baca. Baca itu belum diberi imbuhan karena baca merupakan kata dasar. Yang kedua ada tulis, kemudian masak. Selanjutnya yang kedua dalam penulisan kata yaitu kata berimbuhan. Kata berimbuhan ini adalah kata dasar yang telah diberikan imbuhan atau tambahan sehingga membentuk kata baru. Misalnya di sini yaitu kata berjalan. Kata berjalan berasal dari kata dasar yaitu jalan yang diberi imbuhan ber sehingga membentuk kata baru yaitu berjalan. Selanjutnya ada kata perbaikan. Pada kata perbaikan menggunakan kata dasar yaitu baik yang diberi imbuhan per pada awalan, kemudian an pada akhiran, sehingga membentuk kata baru yaitu perbaikan. Yang ketiga yaitu kemauan. Pada kata kemauan memiliki kata dasar yaitu mau, di mana pada kata kemauan ini memiliki diberi imbuhan ke pada awalan, kemudian an pada akhiran, sehingga membentuk kata baru yaitu kemauan. Selanjutnya yang ketiga pada penulisan kata yaitu bentuk ulang. Bentuk ulang di sini yaitu kata yang dibuat berulang dengan menggunakan tanda hubung yaitu strip. Misalnya di sini pada kata anak-anak, kemudian mondar-mandir dan hati-hati. Selanjutnya yang keempat pada penulisan kata yaitu gabungan kata. Di sini ada contoh yaitu bergotong royong, di mana kata bergotong digabung dengan kata royong. Selanjutnya ada contoh bekerja sama, yaitu gabungan dari kata bekerja dan sama. Kemudian ada tanda tangan. Di sini yaitu gabungan antara kata tanda dan tangan. Selanjutnya yang kelima, dalam penulisan kata terdapat pemenggalan kata. Pemenggalan kata adalah proses pemenggalan atau pemotongan kata sehingga kata bisa dituliskan dengan baik atau sering dilakukan yaitu dieja dengan baik. Ini
sepertinya udah kita pelajari pada masa taman kanak-kanak atau TK ya. Nah, pemegalan kata pada kata dasar yaitu yang pertama, di tengah kata dasar terdapat huruf vokal. Kalian pasti tahu lah ya apa itu huruf vokal. Huruf vokal kan terdiri dari huruf A, I, U, E, dan O. Nah, pada kata huruf vokal ini terdapat contoh salah satunya yaitu main. Nah, pada kata main terdapat huruf vokal yaitu A dan I. Selanjutnya yang kedua ada huruf diftong. Huruf diftong telah dijelaskan oleh teman saya yaitu Salisa. Di sini huruf diftong terdiri dari AI, AU, EI, OI. Contohnya salah satunya yaitu pada kata pandai. Pada kata pandai terdapat huruf diftong yaitu AI. Kemudian pada kata saudara terdapat huruf diftong yaitu AU. Yang ketiga, pemenggalan kata dasar pada huruf konsonan. Sebelumnya, teman saya yaitu Salisa telah menjelaskan apa saja itu huruf konsonan. Nah, di sini saya memberikan contoh pemenggalan kata dasar pada huruf konsonan yaitu pada kata bapak. Pada kata bapak terdapat satu huruf konsonan yaitu huruf P. Kemudian pada kata April terdapat huruf konsonan terdiri dari dua yaitu huruf P dan huruf R. Dan selanjutnya pada kata ultra yaitu terdiri dari tiga huruf konsonan yaitu L, T, dan R. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai subbab penulisan kata yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan mencoba melanjutkan pembahasannya dengan poin-poin. Yang pertama ada kata depan, yang kedua partikel, yang ketiga ada akronim dan singkatan, dan yang terakhir nanti ada angka dan bilangan. Baik, langsung saja mulai pada yang kata depan. Nah, kata depan di, ke, dan dari ini ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Nah, misalkan di mana dia sekarang. Nah, anak itu pergi ke pasar malam dengan ibunya. Nah, jadi dipisah yang teman-teman. Nah, beda lagi kalau yang digabung seperti dipijat, digandeng, seperti itu. Nah, nanti itu beda lagi, bukan kata depan ya teman-teman. Nah, yang kedua ada partikel. Partikel adalah kata tugas yang dilekatkan pada kata yang mendahulunya. Nah, yang pertama ada partikel lah, kah, dan tah ini ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalkan, bacalah buku itu. Apakah besok kamu pergi keluar kota? Nah, jadi digabung ya teman-teman. Nah, yang kedua, yang B, partikel pun ini ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalkan, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Nah, ini dipisah. Nah, dengan catatan, partikel pun ini yang merupakan unsur kata penghubung ini ditulis serangkai. Kata penghubung misalkan ada meskipun, bagaimanapun, walaupun, seperti itu. Nah, contohnya, meskipun sibuk, dia dapat menyelesaikan tugas cepat pada waktunya. Nah, seperti itu. Yang C, partikel per yang berarti tiap ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalkan, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu per satu. Nah, ditulis terpisah. Harga kain itu senilai Rp50.000 per meter. Nah, terpisah seperti itu. Selanjutnya, nah, poin berikutnya ada singkatan dan akronim. Yang nomor 1, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalkan W.R. Supratman, A.H. Nasution, M.Si, S.PD, seperti itu. Nah, yang kedua, A singkatan yang terdiri atas huruf awal kapital setiap kata, nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ini ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Nah, misalkan NKRI, PGRI, PBB, WHO, seperti itu. Yang B, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri, ingat bukan nama diri, ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Nah, SMK, NIP, MAN, SIM, SD, SMP, SMA, seperti itu.
ketiga, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Nah, misalkan HLM titik yang berarti halaman, DAL titik dan lain-lain, TTD titik tanda tangan. Nah, sepertinya ini tidak asing ya teman-teman. Nah, yang nomor 4, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat, masing-masing diikuti oleh tanda titik. Nah, misalnya A titik N titik yang berarti atas nama, D titik A titik dengan alamat, dan S titik D titik ini yang berarti sampai dengan. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya, nomor 5, lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti dengan titik. Misalkan sentimeter, kilogram, rupiah, CU, tembaga, seperti itu. Nomor 6, akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Nah, jadi setiap singkatan huruf besar itu ada kepanjangannya seperti PASI, P-nya persatuan, A-nya atletik, S-nya seluruh, dan I-nya Indonesia. Nah, itu tidak diikuti tanda titik dan ditulis besar semua. Yang kedua, BIN, BIN, Badan Intelijen Negara. Seperti itu. Selanjutnya, yang ketujuh, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Nah, misalkan Suramadu, Surabaya, Madura, Bapenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kalteng, Kalimantan Tengah. Nah, gitu. Jadi terdiri dari gabungan suku kata gitu. Nah, yang ke-8 ini akronim bukan nama diri. Nah, kalau bukan nama diri, ditulis kecil, seperti iptek, I-nya kecil, pemilu, P-nya kecil, puskesmas kecil. Seperti itu. Tapi kalau nama diri ditulis yang awalnya saja huruf kapital, seperti itu. Selanjutnya, angka dan bilangan. Yang pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf. Nah, misalkan mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Nah, ini kan dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, jadi ditulis dengan huruf. Nah, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Nah, misalkan di antara 72 anggota yang hadir, ada 52 orang yang setuju, 15 orang yang tidak setuju, dan 5 orang absen, seperti itu. Selanjutnya, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Misalkan 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Nah, 50 ini kan di awal kalimat. Nah, jadi ditulis dengan huruf. Tidak boleh 5 dan kosong, seperti ini tidak boleh. Tidak boleh ditulis dengan angka. Nomor 3, penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara berikut. Misalkan 5 lembar uang seribuan tahun 1500-an. Jadi ada tanda strip lalu an, seperti itu. Yang keempat, penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf ini dilakukan seperti berikutnya, teman-teman. Misalkan saya lampirkan tanda terima uang sebesar 900.550 sen. Lalu jika diikuti dengan huruf dilakukan dengan tanda kurung, lalu ditulis dengan hurufnya di italik atau dimiringkan seperti itu. Yang kelima, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ini tulis seperti ini. Raja 4, Simpang 5, 3 Raksa, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa memahaminya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kata ganti ku, strep kau, strepku, strepmu, dan strepnya. Kata ganti ku, strep, dan kau, strep ditulis serangkaian dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan kata ganti strepku, strepmu, dan strepnya ditulis serangkaian dengan kata yang mendahuluinya. Contoh, rumah itu telah ku jual. Contoh selanjutnya, rumahnya sedang diperbaiki. Berikutnya adalah kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, ibu itu menghadiahi sang suami kemeja batik. Sang di sini berarti merujuk kepada suami. Contoh yang kedua, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Si di sini merujuk kepada pengirim.
Untuk catatan bahwa huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Contoh dalam kalimatnya yaitu kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Sang Pencipta di sini merupakan unsur nama Tuhan. Oleh karena itu, sang pada huruf awal S ditulis huruf besar. Selanjutnya, subbab ketiga pemakaian tanda baca terdiri dari tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan tentang pemakaian tanda baca. Tanda baca di sini terdiri dari tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, dan tanda seru. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 bab yaitu tanda titik, tanda koma, dan tanda titik koma. Tanda titik. Yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Contohnya, mereka duduk di sana titik. Dia akan datang pada pertemuan itu titik. Jadi setelah membuat kalimat, biasanya disertai tanda titik di belakangnya, di akhir kalimatnya. Yang kedua yaitu tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan atau ikhtisar atau daftar. Contohnya yaitu seperti bisa dilihat 1 titik kondisi kebahasaan di Indonesia, bawahnya A titik bahasa Indonesia, 1 titik kedudukan, 2 titik fungsi. 3. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya, pukul 1.35.20 yang berarti pukul 1:35 menit 20 detik. Yang keempat, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Contohnya, Mulyono, Anton M. 1989 Kembaran Bahasa Jakarta 2 Gramedia. Yang kelima, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Contoh, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. 13.000 ini menunjukkan jumlah ribuan, maka dari itu menggunakan titik, yaitu 13.000. Catatan, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menentukan jumlah. Contoh, dia lahir pada tahun 1956 di Bandung. Di sini 1956 tidak menentukan jumlah karena di situ 1950-an itu menjelaskan tentang tahun seseorang itu lahir. Yang catatan kedua, tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, atau tabel. Contoh, tabel 5, sikap bahasa generasi muda berdasarkan pendidikan. Pembahasan selanjutnya adalah tentang tanda koma. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contoh, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Contoh yang kedua, buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Contohnya, ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. 3. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Contohnya, kalau diundang, saya akan datang. Di sini, kalau diundang merupakan anak kalimat. Karena dia mendahului induk kalimatnya, maka diberi pemisah, yaitu tanda koma. Kalau diundang, saya akan datang. Contoh selanjutnya adalah, karena baik hati, dia mempunyai banyak teman. Karena baik hati ini merupakan anak kalimat, untuk memisahkan dengan induk kalimat, maka harus diberi tanda koma. Yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Contoh, mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Karena itu terdapat
kata penghubung antar kalimat oleh karena itu, maka setelah kata oleh karena itu diberi koma. Yang kelima, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, dan juga saat kata yang dipakai sebagai sapaan, seperti bu, dik, atau nak. Contohnya, wah, koma bukan main, tanda seru. Contoh yang kedua yaitu yang menggunakan kata sapaan, yaitu nak, kapan selesai kuliahmu? Di sini, nak diberi koma, baru ditulis kapan selesai kuliahmu, tanda tanya. Yang keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contoh, kata nenek saya, koma kita harus berbagi dalam hidup ini. Yang ketujuh, tanda koma dipakai di antara A, nama dan alamat, B, bagian-bagian alamat, C, tempat tinggal, serta D, nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contohnya, Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jalan Salemba Raya 6, Jakarta. Atau bisa juga untuk menuliskan tempat tanggal lahir ya. Contoh kedua yaitu Surabaya, 10 Mei 1960. Yang kedelapan, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Contohnya, Gunawan, Ilham, 1984, Kamus Politik Internasional, Jakarta, 2 Restu Aku. Di sini namanya adalah Ilham Gunawan, karena dibalik maka digunakan tanda koma, yaitu menjadi Gunawan, Ilham. Yang kesembilan, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Contohnya, yaitu Hadi Kusuma, Hilman, Ensiklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia, dalam kurung Bandung, 2 alumni, 1977, tutup kurung, halaman, 12. Yang ke-10, tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Contohnya yaitu Bambang Irawan, M. Hum. Dan yang ke-11, tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dalam angka. Contohnya yaitu 12,5 M. Atau contoh yang lain juga bisa misalnya 37,8 kg. 12. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Contohnya, semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan. Di sini habis semua siswa diberi tanda koma karena diberi keterangan tambahan yaitu baik laki-laki maupun perempuannya ya sebagai keterangan tambahan semua siswa. Maka dari itu diberi tanda koma. Semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, harus mengikuti latihan paduan suara. Contoh yang kedua, Soekarno, Presiden 1 Republik Indonesia. Nah, di sini kenapa setelah Soekarno diberi koma? Karena diberi keterangan tambahan bahwa Soekarno merupakan Presiden 1 Republik Indonesia, oleh karena itu diberi koma di setelah kata Soekarno. Soekarno, Presiden 1 Republik Indonesia, merupakan salah seorang pendiri gerakan non-blok. Yang ke-13, tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Contohnya, dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Jadi agar tidak terjadi salah pengertian, maka setelah dalam pengembangan bahasa diberi tanda koma, kemudian baru dilanjutkan kalimat selanjutnya, yaitu kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang titik koma. Yang pertama, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contohnya, ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu menulis makalah, titik koma, adik membaca cerita pendek. Yang kedua, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Contohnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewarganegaraan Indonesia, titik koma, 2. Berijazah sarjana S1, titik koma, 3. Berbadan sehat,
titik koma dan bersedia ditempatkan di seluruh negara Republik Indonesia. Dan penggunaan titik koma yang ketiga yaitu tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dari kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contohnya, ibu membeli buku, pensil dan tinta, titik koma, baju, koma, celana, koma dan kaos, titik koma, pisang, koma, apel dan jeruk. Tanda titik koma di sini digunakan untuk memisahkan agar tidak bingung ya, karena sebelumnya sudah ada koma-komanya, sudah ada pemerinciannya, maka untuk memisahkannya, jadi memakai tanda titik koma. Tanda titik dua. Dalam penggunaan tanda titik dua, tentunya harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Yang kedua, tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Ada garis besarnya, yakni yang mengakhiri pernyataan. Oke, itu harus kita tekankan. Misalnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Nah, karena ini merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan, sehingga tidak memerlukan tanda titik dua setelah kata memerlukan. Kemudian, tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi A, B, C, D, seperti itu. Nah, ini juga tidak memerlukan tanda titik dua. Baik, yang ketiga, tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Pemberian ini kaitannya sama saja dengan ketika kita memberikan urutan atau memberikan suatu perincian unsur-unsur. Kemudian yang keempat, tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Yang kelima, tanda titik dua dipakai di antara A, jilid atau nomor dan halaman, B, surah dan ayat dalam kitab suci, C, judul dan anak judul suatu karangan, serta D, nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Di sini kita bisa melihat contohnya seperti surah Al-Baqarah, titik 2 sampai dengan 5. Nah, seperti itu. Selanjutnya, tanda hubung. Nah, tanda hubung ini ketika menggunakannya juga harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Kita mengetahui bahwasannya ketika sebuah kalimat itu disusun dalam bentuk kalimat yang panjang, terkadang barisnya menjadi terpotong. Sehingga untuk menandai bagian yang terpenggal, kata yang terpenggal pada suatu kalimat, maka dapat digunakan tanda strip seperti itu, atau tanda hubung. Nah, di sini bisa kita lihat, di samping cara lama diterapkan juga tanda hubung, ra, baru, titik. Yang dimaksud dengan titik-titik ini adalah kelanjutan dari kalimat tersebut. Kemudian yang kedua, tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Misalnya, anak-anak, berulang-ulang, kemerah-merahan. Nah, hal itu merupakan tanda hubung yang dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Kemudian, kita mengetahui juga bahwasannya yang ketiga, tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka, atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Kita mengetahui bahwasannya ketika anak kecil belajar untuk membaca, digunakan tanda hubung ini untuk mengeja satu-satu, seperti P-A-P-A, N-I-T-I-A, panitia, seperti itu. Nah, digunakanlah tanda hubung di sini. Kemudian tadi, untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun dinyatakan dengan angka. Misalnya, 11, tanda hubung 11, tanda hubung 2013. Yang keempat, tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Misalnya, berevolusi, mengukur. Nah, di sini berevolusinya kita tulis berstrip evolusi. Mengukur, mengstrip atau tanda hubung yang saya maksud ukur seperti itu. Bukan bestrip revolusi, mengstrip mengukur. Bukan seperti itu. Kemudian, yang kelima, tanda hubung dipakai untuk merangkai. Nah, kita bisa melihat ada beberapa hal. Yang A,
tanda hubung dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Se-Indonesia, se-Jawa Barat. Jadi setelah se ini diberikan tanda strip atau tanda hubung. Kemudian yang B, ke tanda hubung dengan angka. Misal, peringkat kedua. Yang C, angka dengan tanda hubung an. Misal, tahun 1950-an. Kita biasa melihat ini ketika kita belajar sejarah, ya. Kemudian yang D, kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Misalnya, hari H, hari H. Biasa kalau orang menikah, itu pasti menggunakan hari H, begitu. Kemudian sinar X, kalau belajar fisika pasti tahu ini. Kemudian masih banyak lagi contoh-contohnya. Yang E, kata dengan kata ganti Tuhan. Misal, ciptaannya, ciptaan tanda hubungnya. Kemudian yang F, huruf dan angka. Ini biasanya ketika memberikan sebuah gelar sarjana. Misal, D3, S1, S2, S3, dan seterusnya. S4, belum pernah dengar ya kita. Kemudian yang G, kata gantiku, mu, dan nya dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Misal, KTP-mu diberikanlah tanda hubung. SIM-nya diberikan juga tanda hubung, dan lain sebagainya. Nah, ada catatan bahwasannya tanda hubung tidak dipakai di antara huruf dan angka, jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Seperti itu. Yang keenam, tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Kemudian yang ketujuh, tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasannya. Masing-masing dari keenam dan ketujuh ini sudah diberikan contoh atau pemisalan ya teman-teman. Lanjut. Tanda pisah. Nah, pisah yang dimaksud bukan seperti pada gambar memperlihatkan seorang lelaki dengan seorang perempuan. Bukan seperti itu ya. Akan tetapi tanda pisah di sini itu bisa dikatakan mirip seperti tanda hubung. Yang membedakan bisa tanda pisah ini garisnya lebih panjang, di mana ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pula. Yang pertama, tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapainya, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri, dan lain sebagainya. Kemudian, ada pemisalan lain dari yang kedua. Kedua ini, tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Nah, misalnya, Soekarno-Hattanya menggunakan tanda hubung, kemudian Hatta dengan proklamatornya diberikan tanda pisah. Nah, kemudian yang ketiga, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya, tahun 2010 sampai dengan 2013. Jakarta sampai ke Bandung. Jadi, banyak orang yang salah dalam menggunakan tanda ini antara tanda hubung dengan tanda pisah. Ketika kita menunjukkan sampai dengan atau sampai ke, gunakanlah tanda pisah. Seperti itu. Selanjutnya, tanda tanya. Di sini, saya mencoba memberikan sebuah ilustrasi ketika kita bertanya-tanya atau berpikir. Seperti itu bukan? Nah, untuk penggunaan tanda tanya ini juga harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Seperti itu. Biasanya kita juga mengenal untuk kalimat tanya ini dengan 5W plus 1H. Kemudian yang kedua, tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Kemudian di dalam kurung itu ada tanda tanya. Seperti itu. Selanjutnya, tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Di sini ada dua gambar.
Yang pertama, orang yang sedang marah-marah. Biasanya ketika orang yang sedang marah-marah, itu bisa dikatakan menggunakan tanda seru ketika ditulis dalam sebuah teks seperti itu. Kemudian di sini ada contoh merdeka seperti itu. Tapi dalam gambar ini mungkin bisa dibilang gambar ini sebagai sebuah poster tidak menggunakan tanda seru. Artinya yang membuat poster ini mungkin belum terlalu memahami terkait dengan penggunaan tanda seru. Seperti itu. Selanjutnya tanda elipsis. Tanda elipsis ini sebenarnya sudah sering kita gunakan. Tanda titik-titik-titik seperti itu. Nah, akan tetapi mungkin kita masih asing dengan kata elipsis seperti itu. Nah, yang pertama, tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kemerosotan titik-titik akan diteliti lebih lanjut, dan lain sebagainya. Catatan, yang pertama, tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. Yang kedua, tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik atau jumlah titik 4 buah. Nah, kemudian kita lanjutkan bersama. Yang kedua, tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalnya, menurut saya, titik-titik-titik seperti titik-titik-titik, bagaimana, Bu? Catatan, tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. Yang kedua, tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik atau jumlah titik 4 buah. Catatannya sama ya. Kemudian kita lanjutkan. Selanjutnya, tanda petik. Ada beberapa hal pula yang harus diperhatikan ketika menggunakan tanda petik ini. Yang pertama, tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Misalnya, merdeka atau mati. Nah, di sini kita menggunakan tanda petik untuk mengutip kalimat yang disampaikan oleh Bung Tomo dalam pidatonya. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Kemudian yang kedua, tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya, petikus komputer ini sudah tidak berfungsi. Kadang ketika kita berbicara pun, ketika hal itu merupakan bahasa asing atau memiliki arti yang khusus, kita gunakan tanda seperti ini. Kita menggunakan gerakan tangan seperti ini. Yang ketiga, tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, sajak pahlawanku terdapat pada halaman 125 buku itu. Di sini, kata pahlawanku menggunakan tanda petik seperti itu. Dan masih banyak contoh lainnya. Selanjutnya, tanda petik tunggal. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pula dalam penggunaan tanda petik tunggal ini. Yang pertama, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Maksudnya seperti apa? Berarti ada sebuah petikan yang di dalam petikan itu terdapat petikan lagi. Seperti itu. Misalnya, tanya dia, kau dengar bunyi kring-kring tadi? Nah, di sini kata kring-kring menggunakan petikan tunggal atau menggunakan tanda petik tunggal. Sedangkan kau dengar kring-kring tadi itu menggunakan tanda petik atau petik dua. Katakanlah seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Misalnya, tergugat. Tergugat itu kan adalah yang digugat. Retina. Retina itu adalah dinding mata sebelah dalam, sehingga kata yang digugat serta dinding mata sebelah dalam itu menggunakan tanda petik tunggal. Selanjutnya, tanda kurung. Tanda kurung juga harus memperhatikan beberapa hal ketika ingin digunakan. Yang pertama, tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi dalam kurung SIM, seperti itu. Nah, karena surat izin mengemudi itu adalah kepanjangan dari SIM, seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan tanda kurung ini bukan kurungan ayam seperti pada contoh ya, melainkan sebuah tanda dalam penulisan. Yang kedua, tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya,
Sajak Tranggono yang berjudul Ubud. Nah, Ubud tadi menggunakan tanda petik, berarti ini kita menggunakan penjelasan dari tanda sebelumnya, di mana nama tempat yang terkenal di Bali. Jadi, Ubud itu adalah nama tempat yang terkenal di Bali, sehingga menggunakan tanda kurung. Yang ketiga, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Misalnya, dia berangkat ke kantor selalu menaiki bus Transjakarta. Di sini bisa kita lihat, dikatakan bahwasannya mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks. Seperti itu. Dia bisa dihilangkan ataupun dimunculkan terkait dengan kata bus tadi. Kemudian yang keempat, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Misalnya, faktor produksi menyangkut A, bahan baku, B, biaya produksi, dan C, tenaga kerja. Di sini, perlu kita tekankan sebagai penanda pemerincian, sehingga A, B, dan C tadi menggunakan tanda kurung. Selanjutnya, tanda kurung siku. Yang dimaksud dengan tanda kurung siku itu bukan siku tangan ya teman-teman. Akan tetapi mungkin ketika kita ingin mencoba menghafal bagaimana sih bentuk dari tanda kurung siku ini, maka kita bisa mengingat, berarti seperti ini ya bentuk tanda kurung siku itu, begitu. Kemudian ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan ketika menggunakan tanda kurung siku ini. Yang pertama, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, Sang Sapurda mendengar bunyi gemerisik. Di sini, huruf D digunakan atau menggunakan tanda kurung siku. Mengapa demikian? Karena mungkin naskah aslinya bertuliskan mendengar saja, tidak ada kata D. Maksudnya tidak ada huruf D. Maka dari itu, kita sebagai sang penulis baru, seperti itu, yang mengutip dari naskah tersebut, harus memperbaikinya dengan cara D-nya diberikan tanda kurung siku. Kemudian yang kedua, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Misalnya, persamaan kedua proses itu, perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Lihat halaman 35-38. Perlu dibentangkan di sini. Nah, di sini kalimat lihat halaman 35-38 menggunakan tanda kurung siku. Mengapa? Karena di sini ia mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Seperti itu. Nah, oke teman-teman, kita lanjutkan ya materi kita pada pertemuan kali ini. Nah, kemudian ada garis miring, di mana garis miring ini merupakan tanda atau garis yang dipakai dalam nomor surat, kemudian nomor pada alamat, dan penandaan dalam masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Misalnya ada nomor .27 garis miring PK garis miring 2 garis miring 2013. Kemudian ada Jalan Keramat 3 garis miring 10 dan tahun ajaran 2012 garis miring 2013. Kemudian yang kedua, garis miring ini dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Misalnya mahasiswa atau mahasiswi dikirim lewat darat atau laut. Kemudian buku dan majalah atau buku atau majalah. Kemudian ada harganya 1.500 per lembar. Kemudian yang ketiga, tanda garis miring itu dipakai untuk mengapit huruf, kemudian kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, dia sedang menyelesaikan garis miring H, garis miring utangnya di bank, seperti itu. Nah, kemudian kita melangkah ke slide yang berikutnya, yaitu slide ke O atau tanda penyingkat atau apostrof. Nah, tanda penyingkat atau apostrof ini digunakan untuk penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, dia apostrofkan Kusurati. Itu menandakan atau artinya apostrofkan itu adalah akan. Jadi dia akan
kusurati. Nah, kemudian yang kedua, contohnya ada mereka sudah datang, apostrof kan, seperti itu. Kannya itu sama dengan bukan. Jadi, mereka sudah datang, bukan. Kemudian ada lagi yang ketiga, ada malam, apostrof lah tiba. Nah, lahnya ini adalah telah. Jadi, malam telah tiba. Atau yang terakhir nih, teman-teman, di angka ada 5, strip 2, strip apostrof 13. Yang apostrof 13 itu memiliki makna 2013. Baik, untuk materi yang ini sudah ya teman-teman. Kita menuju ke materi yang berikutnya, yaitu penulisan unsur serapan. Nah, baik teman-teman, kita masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu ada penulisan unsur serapan. Nah, dalam perkembangannya, bahasa Indonesia itu menyerap unsur dari berbagai macam bahasa, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Misalnya dari bahasa daerah adalah bahasa Jawa, bahasa Bali, dari bahasa Sunda, maupun bahasa lainnya. Kemudian bahasa asing misalnya, serapan dari bahasa Inggris, bahasa Portugis, bahasa Arab, bahasa Belanda, bahasa Cina, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia itu dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama itu unsur asing yang belum pernah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti force major, de facto, de jure, dan lain sebagainya. Kemudian unsur-unsur itu kan dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tapi cara pengucapan serta penulisannya tidak berubah, yaitu tetap mengikuti cara asing. Kemudian yang kedua, ada unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaan itu diubah seperlunya, sehingga dapat dijadikan bentuk Indonesianya dan masih dapat dibandingkan dengan bentuk aslinya. Nah, kaidah-kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan yang kedua itu adalah sebagai berikut. Misalnya nih, ada A, Arab. Bunyinya itu bisa pendek atau bisa panjang, bisa menjadi A, tetap menjadi A, bukan O. Misalnya nih kan ada madhab, jadinya itu mazhab, tetap A, mazhab gitu. Terus kemudian ada hakikat, kan tetap kita bacanya hakikat kan, bukan dibaca hakikat. Walaupun tulisannya itu pakai qaf, tapi bacanya hakikat karena A-nya dalam Arab tetap di Indonesianya seperti itu. Kemudian ada juga gaib. Gaib kan pakainya woib seperti itu kalau di Arab. Nah, kalau di Indonesia kan tetap bacanya gaib dan tulisannya pun gaib. Kemudian ada ain Arab maksud saya. Nah, pada awal suku kata itu menjadi a, i ataupun u. Misal ada ajaib, terus kemudian ada ilmu, terus kemudian ada uzur, terus atau ada lagi sa'adah, terus kemudian ada kaidah. Terusan kan itu kan nggak ain gitu kan bacanya biasa cuma a i u, ilmu jadi ilmu. Terus kemudian ada kaidah jadi kaidah. Kemudian ada maunah jadi maunah. Nah, kemudian selanjutnya ada ain di akhir suku kata itu nanti menjadi ka. Misalnya ada i'tikad. Nah, i'tikad. Jadi kan i kan ainnya itu di awal jadi i'tikad. Nah, terus kemudian ada mukjizat. Mukjizat itu juga kan mukjizat. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu jadi mukjizat. Kemudian ada lagi ruku misalnya. Ruku di Arabnya kan tulisannya seperti itu. Nah, di bahasa Indonesianya itu jadi ruku pakainya ka. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada AA dalam bahasa Belanda. Kalau di Indonesia kan jadinya A-nya cuma satu, bukan double. Nah, misal ada paal kalau di bahasa Belanda. Di Indonesia jadi pal, seperti itu. Ada baal, kalau di Indonesia jadi bal, A-nya cuma satu. Oktaaf, jadi oktav, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada AE. Nah, AE ini tetap dibaca AE.
Nah, itu kan contohnya ada aerob. Nah, masih tetap kan aerob. Walaupun udah nggak ada E-nya, tapi tetap dibaca AE. Kemudian ada aerodinamik, tetap aerodinamika. Tetap AE-nya itu tetap nggak berubah pembacaannya jadi E atau A aja seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu yang selanjutnya ada AE jika bervariasi dengan E menjadi E. Nah, ini contohnya kan hemoglobin. Nah, kalau kita biasanya kan hemoglobin, A-nya nggak diikutkan, berbeda dengan yang tadi. Kemudian ada AI yang tetap dibaca AI, misalnya ada trailer. Nah, itu kan kita tetap bacanya trailer. Nah, jadi tidak ada yang berubah dari suku kata tersebut. Kemudian ada AU itu nanti tetap dibaca AU, misalnya ada audiogram, tetap audiogram, ada autograf, ada tautometer, ada hidraulik, ada kaustik, dan lain sebagainya. Kemudian ada C di depan A, U, O, dan konsonan itu nanti menjadi K. Misalnya ada calomel, itu nanti jadi kalomel. Kemudian ada kubik, nanti jadi kubik. Ada kristal, kayak C kan itu tulisannya, jadi kristal. Classification jadi klasifikasi. Jadi kalau ada C di depan itu nanti dibacanya K begitu, atau tulisannya pun menjadi K. Kemudian ada C di depan E, I, A, E, O, E, dan Y itu nanti menjadi S. Misal seperti sentral, itu nanti kan jadinya sentral, tulisannya pakai S, bukan pakai C lagi. Terus ada cen, itu nanti jadinya sen, pakai S, bukan pakai C lagi. Kemudian ada silinder, kan itu pakai CY, nah itu jadinya SI, silinder, dan lain sebagainya. Terus ada CC di depan O, U, dan konsonan itu nanti menjadi K, CC atau CC. CC di depan O, U, dan konsonan itu nanti akan menjadi K. Misalnya accommodation jadi akomodasi. Kemudian nih ada CC di depan E dan I itu nanti menjadi KS. Misalnya A, C, C, E, N, T, aksen, kan jadi aksen, seperti itu. Ada aksesori dan ada vaksin. Vaksin kan tulisannya C, C, I, N, E, jadi kita bacanya vaksin. Terus kemudian ada C, C, H, dan C, H di depan A, O, dan konsonan itu nanti menjadi K. Misalnya ada sakcarin, C, C, H, A, kan sacarin, itu nanti tulisannya jadi sakarin. Dan ada CH yang lafalnya S atau SY menjadi S. Nah, contohnya echelon, kan ECHE. Nah, itu bacanya jadi eselon, tulisannya pun berubah menjadi eselon. Kemudian ada CH yang lafalnya C menjadi C. Misal charter, CHA, kan itu tulisannya itu nanti berubah menjadi tetap, tapi hanya hilang jadi charter. Terus ada CK, itu nanti menjadi K. Misal tiket kan tulisannya ada TICK, tiket, seperti itu. Tapi di dalam bahasa Indonesia kita menyerapnya jadinya K, jadi tiket, tulisannya beserta pelafalannya. Kemudian ada C dalam bahasa Sanskerta itu nanti menjadi S. Misal cabda, nah itu kan nanti berubah menjadi sabda. Fa dalam bahasa Arab itu nanti dibacanya jadi F kalau di bahasa Indonesia. Misalnya adalah fakir, nah itu nanti kan tulisannya F A K I R, jadi fakir. Terus nah, kita lanjut lagi teman-teman. Ada I pada awal suku kata di depan huruf vokal I. Misal iambus, itu nanti jadi iambus. Terus ada lagi ion nanti tetap ion. Nah, terus kemudian ada IE dalam bahasa Belanda itu nanti menjadi I jika lafalnya I. Nah, contohnya politiek, kan itu IE. Jadi kalau di bahasa Indonesia jadi politik, nggak ada E-nya lagi, tinggal I-nya. Kita ke contoh selanjutnya, ada IE tetap IE jika lafalnya bukan I. Nah, misalnya variety, varietas, tetap IE, varietas.
Kemudian ada jim. Jim dalam bahasa Arab nanti jika di Indonesianya itu nanti dibaca atau menjadi j. Misalnya ada jenazah. Itu kan kalau bahasa Arab kan tulisannya jim gini kan. Nah, itu nanti kalau di bahasa Indonesia jadinya j, jenazah. Lanjut, ada ho menjadi kh. Misalnya khusus nanti jadi khu, khusus, seperti itu. Kemudian ada ng, tetap ng seperti kontingen, itu nanti tetap kontingen. Ada oe juga, oi di Yunani. Nah, itu nanti menjadi e, misal fetus, nanti di Indonesianya jadi fetus. Nah, kita lanjut, ada oo dalam bahasa Belanda, itu nanti menjadi o satu tok, yang kayak tadi kan udah dibahas, ada komfor itu. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan tulisannya kompor. Lanjut ke contoh berikutnya, ada oo di Inggris. Oo dalam bahasa Inggris jika di Indonesia kan itu nanti dibaca menjadi u atau ditulisnya juga menjadi u. Misal ada proof, nanti jadinya pruf, ada pool, pool, tulisannya jadi pul. Terus ada oo vokal ganda, ada yang tetap oo nih, misal ada zoologi, itu nanti tetap zoologi. Nah, kemudian ada ou yang menjadi o jika lafalnya u, misal ada gubernur. Nah, itu nanti kalau di Indonesia tulisannya serta pelafalannya jadi u, ou jadi u kan, gubernur, go jadi gu. Terus ada ph, ph menjadi f. Ada fisiologi, nanti di bahasa Indonesianya jadi fisiologi. Lanjut lagi ke contoh yang berikutnya, itu ada q atau ki menjadi k. Misal ada frekuensi, nah itu kan pakai q atau ki, nah jadi frekuensi. Ada rh menjadi r, misal ada rapsodi, itu jadi rapsodi. RHA rapsodi jadi rapsodi biasa. Ada rhombus jadi rhombus biasa. Terus ada qaf dalam bahasa Arab, itu nanti di Indonesianya menjadi kaf, misal makom. Nah, itu nanti di bahasa Indonesia jadi makam. Nah, seperti itu. Baiklah teman-teman, saya rasa pemaparan materi saya sudah cukup sampai di sini, sudah banyak, dan materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah sin dalam Arab menjadi s, asas menjadi asas, salam menjadi salam, silsilah menjadi silsilah. Sa dalam Arab menjadi s, asiri menjadi asiri, hadis menjadi hadis, waris menjadi waris. Kemudian yang selanjutnya adalah shod dalam Arab menjadi s. Contohnya asor dalam Arab menjadi asar, musibah menjadi musibah, khusus menjadi khusus, sah menjadi sah. Kemudian yang selanjutnya shin dalam Arab menjadi sya. Contohnya asyik menjadi asyik. Dan SC di depan A, O, U, dan konsonan menjadi SK. Nah, contohnya ada skandium menjadi skandium, skotopia menjadi skotopia. Dengan SC yang sebelumnya SC menjadi SK. Kemudian jika SC di depan E, I, dan Y, maka dia menjadi S. Misal, skenografi. Nah, di Indonesia diserap menjadi scenografi. Kemudian scintillation, di Indonesia menjadi scintillasi. Nah, kemudian SCH di depan vokal menjadi SK. Misal, skema menjadi skema. Nah, ini kan SCH sebelumnya. Kemudian diserap ke Indonesia menjadi SK. Kemudian T di depan I menjadi S jika lafalnya S. Misal, aksi, aksi. Nah, dia di Indonesia menjadi aksi. Nah, aksi ini dalam bahasa Inggris kan lafalnya sudah S, maka di Indonesia kan diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi aksi. Nah, contoh lagi, rasio menjadi rasio. Kemudian pasien menjadi pasien. Nah, to di Arab
menjadi T. Misal mutlak menjadi mutlak. Tabib menjadi tabib. Kemudian yang selanjutnya adalah TH menjadi T. Misal ortografi. Nah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi ortografi. Trombosis menjadi trombosis. Kemudian UU. Nah, ini UU double menjadi U1 saja. Misal lecture menjadi lektur. Prematur menjadi prematur. Vakum menjadi vakum. Nah, kemudian AW diftong dalam Arab atau diftong dalam Arab ya menjadi AU, termasuk yang diikuti konsonan. Misal aurat. Nah, ini kan diftong dalam Arab AW. Nah, kemudian diikuti konsonan R. Nah, dia akan diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi AU. Kemudian aurat menjadi aurat. Kemudian selanjutnya X menjadi KS. Nah, misal nih eksekutif menjadi eksekutif. Ekspres menjadi ekspres. Yang selanjutnya adalah XC di depan E dan I menjadi KS. Nah, misal nih excitation menjadi eksitasi. Nah, ini kan XC sebelumnya, kemudian menjadi KS. Nah, yang selanjutnya XC di depan A, O, U dan konsonan menjadi KSK. Nah, misal excavation menjadi ekskavasi. Nah, kemudian eksklusif menjadi eksklusif. Yang selanjutnya zal dalam Arab menjadi Z. Misal hafiz menjadi hafiz. Takzim menjadi takzim. Zolim menjadi zalim. Kemudian yang selanjutnya Y menjadi I jika lafalnya I atau I. Nah, nih dinamo menjadi dinamo. Profil menjadi profil. Dan seterusnya. Kemudian zal dalam Arab diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Z. Misal azan menjadi azan. Izin menjadi izin. Ustaz menjadi ustaz dan zat menjadi zat. Yang selanjutnya adalah selain kaidah penulisan unsur serap yang telah saya jelaskan sebelumnya, ada daftar istilah asing yang mengandung akhiran serta penyesuaiannya secara utuh dalam bahasa Indonesia. Misal dengan akhiran AAT dalam Belanda menjadi AT. Contohnya advokat menjadi advokat. Kemudian H menjadi AC, ase. Persentase. Percentage menjadi persentase. Yang selanjutnya akhiran AL dalam Inggris atau EEL dan AAL dalam Belanda menjadi AL. Contoh, struktural atau strukturel menjadi struktural. Kemudian formal menjadi formal. Normal menjadi normal. Nah, selanjutnya ada ANT menjadi an. Contohnya akuntan menjadi akuntan, konsultan menjadi konsultan. Nah, yang selanjutnya akhiran arsy dalam bahasa Inggris, kemudian arsy dalam Belanda menjadi arki. Contohnya anarki, anarki dalam Belanda menjadi anarki dan seterusnya. Kemudian ari dalam Inggris dan air dalam Belanda menjadi ER. Contohnya complementary menjadi komplementer. Primary menjadi primer. Secondary menjadi sekunder. Yang selanjutnya adalah akhiran
A dalam kurung atau pengucapannya dan dengan akhiran shen dalam bahasa Inggris dan T dalam Belanda menjadi asi atau si. Misal action. Nah, ini kan pengucapannya A, kemudian dengan akhiran shen. Nah, kemudian A dengan akhiran T, kemudian menjadi aksi. Publication, publicity menjadi publikasi. Nah, yang selanjutnya ik dan ik dalam bahasa Inggris, kemudian dalam Belanda ada ik dan ika menjadi ik dan ika. Misal logika menjadi logika. Tulisannya seperti itu ya. Fisika menjadi fisika. Linguistik menjadi linguistik. Kemudian ik dalam bahasa Inggris dan ich dalam adjektif Belanda menjadi ik. Contohnya elektronik menjadi elektronik. Selanjutnya adalah equal dalam bahasa Inggris atau each dalam Belanda diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi is. Misal economical, economish menjadi ekonomis. Kemudian practical, practice menjadi praktis. Logical, logish menjadi logis. Kemudian ada ile dalam bahasa Inggris, il dalam bahasa Inggris dan il dalam Belanda menjadi il. Kemudian contohnya mobile atau mobil menjadi mobil. Kemudian persentil menjadi persentil. Ism dalam bahasa Inggris atau isme dalam Belanda menjadi isme ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia. Misal kapitalisme menjadi kapitalisme dengan C yang awalnya C diubah menjadi K. Kemudian komunisme diubah menjadi komunisme. Kemudian yang selanjutnya ada if dalam bahasa Inggris atau if dalam Belanda menjadi if. Misal komunikatif dan menjadi komunikatif. Nah, dengan di sini yang sebelumnya C kemudian diubah menjadi K. Demonstratif menjadi demonstratif. Nah, ini if IVE menjadi if IF. Yang selanjutnya adalah log dalam bahasa Inggris atau log dalam Belanda menjadi log. Contohnya analog. Kemudian analog menjadi analog. Epilog menjadi epilog. Kemudian logi dalam bahasa Inggris atau logi dalam Belanda menjadi logi. Misal teknologi atau dalam Belanda kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi teknologi. Nah, ini kan sebelumnya OGY. Nah, kemudian diubah menjadi logi dalam bahasa Indonesia, diserap dalam bahasa Indonesia menjadi logi. Kemudian akhiran OR dalam Inggris atau EUR dalam Belanda menjadi UR atau IR. Misal director menjadi direktur. Kemudian inspektor menjadi inspektur. Amateur menjadi amatir. Nah, yang terakhir ada T dalam bahasa Inggris atau tijd dalam Belanda menjadi tas ketika diserap
ke dalam bahasa Indonesia. Misal university, university menjadi universitas. Kemudian quality atau qualitative diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kualitas. Quantity menjadi kuantitas. Kemudian dalam bahasa Inggris atau dalam Belanda menjadi Misal culture menjadi kultur. Prematur atau prematur menjadi prematur. Demikianlah pemaparan materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 6. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.